Hai semuanya, terima kasih sudah mengikuti video ini. Berjumpa lagi bersama saya, Valentina Utagalung, di video pembelajaran geografi untuk SMA kelas 11. Masih di bab yang pertama, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Hari ini, kita akan belajar tentang perkembangan jalur perdagangan dan transportasi internasional di Indonesia. Kalian semua sudah tahu kan bahwasannya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki laut yang sangat luas. Jadi, laut merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Namun, sebagai negara maritim, Indonesia harus dapat mengembangkan sektor kelautan ini. Dengan mengembangkan sektor ini diharapkan perekonomian Indonesia semakin maju, tetapi bukan sekedar untuk menangkap ikan di laut loh, tetapi melalui potensi Indonesia di bidang kelautan, kita harusnya dapat memperdayakan pelayaran, perdagangan, eksplorasi, dan pelabuhan. Oleh sebab itu, kita mempelajari tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional. Sekarang mari kita lihat bagaimana sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dan letaknya itu sangat strategis, mudah dilalui dan mudah dijangkau melalui perairan. Jadi, dulu Indonesia menjadi jalur transportasi dan perdagangan yang menghubungkan antara Cina dan India. Karena mudah dijangkau dan dilalui, bangsa Eropa datang melakukan penjelajahan dan sampai ke Indonesia ataupun Nusantara ke pulau-pulau di Indonesia. Kemudian Eropa mengadakan perdagangan dengan jalur transportasi laut. Jadi dulu sebenarnya perdagangan dan transportasi ini sudah berkembang di zaman masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Sampai saat ini juga Indonesia masih menjadi jalur perdagangan internasional yang dilalui negara-negara di sekitar Asia, bahkan negara-negara asing di luar benua Asia. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sudah dimulai sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Untuk memudahkan kita, kita akan mengidentifikasi dan melihat bagaimana perkembangan jalur transportasi dan perdagangan ini sejak masa kerajaan, sejak masa kolonialisme, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Yang pertama pada masa kerajaan. Jadi, dulu kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Pada masa kerajaan Sriwijaya, kejayaan maritim itu terjadi di abad ke-6 sampai ke-10 Masehi. Jadi kerajaan Sriwijaya ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Kemudian pada masa kerajaan Majapahit, kegiatan ekonomi maritim itu semakin berkembang pesat. Jadi, kerajaan Majapahit itu mencapai kejayaannya setelah abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan Majapahit ini melakukan kegiatan ekspor rempah-rempah dengan pelabuhan utamanya yaitu pelabuhan Bubat dan Canggu. Jadi, di kedua pelabuhan ini kapal-kapal dari seluruh Nusantara bahkan dari luar negeri seperti Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, dan Bangladesh datang ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan ini. Yang kedua, pada masa kolonialisme. Pada masa ini terjadi kemunduran di bidang kemaritiman di Indonesia. Mengapa? Karena pada saat itu Belanda dan Jepang datang ke Indonesia dan mengambil dan menguasai jalur perdagangan dan sumber daya alam milik Indonesia. Kemudian ada juga kapal Indonesia yang disita oleh bangsa Jepang. Pada masa ini juga Indonesia juga jarang dilalui kapal perdagangan internasional. Jadi di sini benar-benar Indonesia mengalami kemunduran di bidang kemaritiman. Kemunduran-kemunduran yang dirasakan Indonesia pada masa kolonialisme Belanda dan Jepang ditata kembali dan dibangun kembali pada masa Orde Lama.
di mana pada masa ini dibentuklah Deklarasi Juanda yang berisi tentang hukum laut Indonesia dan pentingnya sektor ekonomi maritim. Kemudian perusahaan maritim Belanda mengubah dan mengelola perusahaannya menjadi milik Indonesia. Jadi dulu sebelum Deklarasi Juanda ini ada, kita hanya berhak atas laut Indonesia 3 mil dari garis pantai. Namun setelah Deklarasi Juanda diperjuangkan oleh Bapak Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957, Laut Indonesia termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Jadi sejak saat itu kita berhak atas 12 mil laut dari garis pantai. Namun, pada masa Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik lebih ditekankan sehingga terjadi kemunduran maritim lagi. Ini dikarenakan fokus pemerintah itu lebih ke pembangunan transportasi darat dibandingkan laut. Walaupun pada masa Orde Baru kita mengalami kemunduran kemaritiman, namun pada masa reformasi saat ini Indonesia mengalami peningkatan dalam bidang kemaritiman. Bahkan saat ini Indonesia dicanangkan akan membuat tol laut. Jadi bisa dikatakan pada masa reformasi ini kemaritiman Indonesia semakin meningkat. Peningkatan kemaritiman tersebut bisa kita lihat dari jumlah pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Pelabuhan utama di Indonesia bukan hanya di Pulau Jawa, bahkan mulai Aceh hingga Makassar kita juga memiliki pelabuhan-pelabuhan yang bisa menghubungkan kita dengan lalu lintas pelayaran internasional. Dari sekian banyak pelabuhan tersebut, ada 4 titik strategis yang banyak dilalui oleh kapal-kapal perdagangan dunia. Titik-titik strategis ini sering disebut dengan choke point. Keempat titik strategis itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Selat-selat inilah yang paling banyak dilalui oleh kapal-kapal asing. Selain 4 lokasi atau titik strategis yang sudah disebutkan tadi, Indonesia juga memiliki berbagai jalur transportasi dan perdagangan internasional, yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. ALKI ini adalah alur laut yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas. Penetapan ALKI ini diperkuat dan diperjelas lagi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia. Jadi Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI ini terdiri atas 3, yaitu ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Penetapan ALKI ini secara internasional selain bertujuan untuk memelihara kedaulatan teritorial negara, juga untuk memberikan kelancaran bagi lalu lintas laut dan udara untuk menyeberangi 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi apabila ada kapal atau pesawat asing yang ingin memasuki Indonesia atau melintasi Indonesia, mereka harus melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. ALKI 1 melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Kemudian ALKI 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Kemudian ALKI 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, Laut Sau, dan Samudra Hindia. Jadi dengan adanya ALKI ini, kapal-kapal asing atau pesawat-pesawat asing yang ingin melintasi laut maupun udara Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah dibuat Indonesia sendiri atau peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Dengan adanya ALKI ini juga kapal-kapal asing yang ingin melintasi Indonesia tidak boleh menyimpang dari 25 mil yang sudah ditetapkan Indonesia. Jadi banyak sekali gunanya Deklarasi Juanda dan juga ALKI yang sudah ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut Internasional ini. Jadi begitulah sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Semoga video kali ini
bisa membantu kalian dan kalian dapat merekam materi ini di dalam pikiran kalian. Sekarang, kalian boleh mengerjakan latihan soal ini di rumah ya. Sebelum kalian beranjak dari video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di materi-materi dan video-video pembelajaran yang lebih menarik lagi pada hari-hari berikutnya. Bye-bye!